Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Yusnuni dalam pertemuan kita hari ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat dan mengawali pertemuan kita hari ini, kita akan berdoa. Karena itu silakan ambil sikap doa yang baik. Ibu akan memimpin kita dalam doa bersama pagi hari ini, dan Ibu akan memandu doa ini dengan keyakinan Kristen Protestan. Berdoa mulai. Kami bersyukur Tuhan pagi hari yang indah ini. Engkau berikan kepada kami kesehatan, Engkau berikan kepada kami kekuatan, bahkan tenaga yang baru dalam kami menjalani kegiatan kami pagi hari ini. Saat ini bersama dengan anak-anak, kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Di dalamnya kami akan membahas soal-soal ulangan. Tuhan berkati sehingga setiap yang kami bahas ya Bapa boleh membuat anak-anak mengerti dan berguna untuk masa depan mereka. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, konsentrasi, ketekunan dalam belajar, sehingga mereka dapat belajar dengan baik ya Tuhan pagi hari ini. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas soal ulangan pada pertemuan yang lalu. Ada 20 nomor soal dan Ibu harap kalian dapat memahami setiap soal yang kita bahas pagi hari ini. Ada anak-anak juga yang belum mengikuti ulangan, dan karena itu sebagai gantinya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian bisa melengkapi nilai ulangan yang belum ada. Dan juga dalam minggu ini Ibu akan mengecek kembali siswa-siswi yang daftar nilainya masih kosong. Ibu akan berikan tugas yang baru lagi mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan beberapa waktu yang lalu, sehingga kalian bisa melengkapi tugas-tugas yang belum ada. Karena awal Desember itu sudah ulangan semester, ujian semester, dan itu berarti ketika ujian semester dimulai, semua nilai sudah harus ada dalam daftar nilai. Karena itu yang mungkin paket datanya tidak ada, tolong tanya pada teman-teman yang lain supaya bisa memberikan soal dan kalian bisa mengerjakannya. Itu informasi awal. Berharap kalian bisa mengerti dan kalian bisa mengikuti apa yang Ibu sampaikan hari ini. Baik anak-anak, kita akan membahas soal ulangan harian yang berjumlah 20 nomor. Kita mulai dengan nomor 1. Ya, jadi ulangan ini meliputi 2 bab, yaitu teks puisi dan teks eksplanasi. Nomor 1, ya, teks puisinya sudah ada. Puisi itu berjudul Surat dari Ibu. Ada 2 bait puisi. Puisinya demikian: pergi ke dunia luas anakku sayang, pergi ke hidup bebas. Selama angin masih angin buritan dan matahari pagi menyinar daun-daunan dalam rimba dan padang hijau. Bait yang kedua, pergi ke laut lepas anakku sayang, pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang dan warna senja belum kemerah-merahan, menutup pintu waktu lampau. Pertanyaannya, tema yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut adalah A. Doa seorang ibu untuk anaknya,
B. Kekaguman seorang ibu kepada anaknya. C. Nasihat seorang ibu kepada anaknya. Dan D. Harapan seorang anak kepada ibunya. Jawaban dari pertanyaan ini adalah C. Ya, jawaban dari pertanyaan ini adalah C. Nasihat seorang ibu kepada anaknya. Karena di dalam teks ini, teks puisi ini berisi tentang nasihat dari seorang ibu kepada anaknya yang berada di perantauan. Nomor 2, makna larik atau baris pergi ke laut lepas anakku sayang dalam puisi tersebut adalah A. Ibu meminta anak kembali ke rumah setelah mencapai kesuksesan. B. Ibu meminta anaknya berlayar di laut dan menceritakan pengalamannya. C. Ibu meminta anak belajar sungguh-sungguh untuk bekal kehidupannya. Dan D. Ibu meminta anak pergi mencari pengalaman dan menambah wawasan. Jawaban dari nomor 2 adalah ibu meminta anaknya pergi mencari pengalaman dan menambah wawasan. Ya, itu jelas dalam puisi tersebut ada kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa ibunya meminta anaknya pergi untuk mencari pengalaman dan menambah wawasan. Nomor 3, nada yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah A. Sedih, B. Serius, C. Bahagia, dan D. Bangga. Jawabannya adalah D. Nada dalam kutipan tersebut adalah bangga. Ya, jadi seorang ibu bangga kepada anaknya karena dia pergi dan menambah pengalaman serta wawasan di perantauan. Nomor 4, kutipan puisi yang kedua berjudul Doa Para Pelaut. Kami telah berjanji kepada sejarah untuk pantang menyerah. Bukankah telah kami lalui pulau demi pulau selaksa pulau, dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut. Selalu bajakan oto-oto kami ya Tuhan, yang tetap mengayuh entah sejak kapan. Barangkali akan segera memutih rambut kami ini. Satu demi satu merasa letih dan tersungkur mati. Kutipan puisi ini ditulis oleh Sapardi Djoko Damono yang dikutip dari Suminto A. Sayuti. Pertanyaannya, imaji yang ditimbulkan pada larik barangkali akan segera memutih rambut kami ini adalah, ya, berbicara mengenai imaji berarti kita berbicara mengenai indra, ya. Jadi imaji itu artinya indra yang digunakan dalam kalimat ini, ya. Nah, kalimat ini mengandung indra A. Pendengaran, B. Penglihatan, C. Perabaan, dan D. Perasaan. Indra yang digunakan adalah atau imaji yang digunakan adalah indra penglihatan, ya. Karena di sini Ibu baca ulang kalimatnya, barangkali akan segera memutih rambut kami ini. Ya, memutih rambut kami ini artinya imaji yang digunakan adalah imaji penglihatan, karena rambut ini, memutih rambut berarti kita bisa melihat. Ya, kita bisa melihat rambut yang putih, ya. Nomor 5. Amanat yang terkandung pada petikan puisi tersebut adalah A. Kita tidak boleh mudah putus asa dalam menghadapi rintangan. B. Kita harus selalu berdoa agar mendapat perlindungan dari Tuhan. C. Kita tidak boleh takut ketika berlayar di lautan. Dan D. Kita harus selalu rajin bekerja agar diberi rezeki oleh Tuhan. Jawaban yang terdapat pada soal nomor 5 adalah A. Kita tidak boleh mudah putus asa dalam menghadapi rintangan. Ya, jadi amanat atau pesan atau nilai yang terkandung dalam kutipan puisi tadi. Yang berikut nomor 6. Perhatikan puisi berikut.
Terik dan hujan tak kau hiraukan, tetap setia datangi penerima kabar, di seluruh pelosok desa dan kota. Larik atau baris tepat untuk melengkapi puisi rumpang tersebut adalah A. Bekerja pada siang dan malam, B. Yang menanti penuh harap, C. Merasakan lelah setiap hari, dan D. Memberi harapan indah. Jawaban yang tepat adalah B. Ya, jadi kalau ini kalimatnya maka kita lengkapi. Terik dan hujan tak kau hiraukan, tetap setia datangi penerima kabar, yang menanti penuh harap di seluruh pelosok desa dan kota. Nomor 7. Perhatikan larik-larik acak puisi berikut. 1. Beragam keelokan alam dan budaya. 2. Indonesia tanah tumpah darahku. 3. Ribuan mata terpana. 4. Negeri cantik dengan sejuta pesona. 5. Betapa indahnya negeri ini. Pertanyaannya, susunan larik-larik yang tepat agar menjadi puisi yang indah adalah A. 1, 3, 5, 4, 2. B. 2, 4, 1, 3, 5. C. 3, 5, 4, 2, 1. D. 4, 5, 3, 1, 2. Jawaban dari soal nomor 7 adalah B. Ya, kita cocokkan. B. 2. Indonesia tanah tumpah darahku. 4. Negeri cantik dengan sejuta pesona. 1. Beragam keelokan alam dan budaya. 3. Ribuan mata terpana. 5. Betapa indahnya negeri ini. Yang berikut nomor 8. Perhatikan puisi berikut. Kicauan burung menyambut pagi, membangunkan aku dari malam sepi. Kubuka jendela, kurasakan udara segar, kulihat matahari pagi bersinar. Tetesan embun di atas daun-daun menghias pagi yang cerah. Putih bersih berayun-ayun, menari riang bermadah-madah. Pertanyaannya, judul yang tepat untuk puisi tersebut adalah A. Nyanyian burung, B. Bangun pagi, C. Embun pagi, dan D. Pagi yang cerah. Ya, judulnya adalah Pagi yang Cerah. Nomor 9. Perasaan yang diungkapkan pada petikan puisi tersebut adalah A. Bahagia, B. Kecewa, C. Sedih, dan D. Menyesal. Nomor 9, jawabannya adalah bahagia. Perasaan dari puisi tersebut adalah perasaan bahagia. Yang berikut nomor 10. Nomor 10 yang bukan termasuk unsur ekstrinsik adalah A. Latar belakang penyair, B. Nilai-nilai dalam puisi, C. Nilai kemasyarakatan, dan D. Amanat dalam puisi. Nah, berbicara tentang unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar puisi. Artinya unsur yang tidak ditemukan langsung pada puisi. Ya, sehingga unsur-unsur itu adalah nomor 10 yang bukan unsur ekstrinsik, yaitu amanat dan puisi. Ya, amanat dalam puisi karena amanat ini termasuk unsur intrinsik, ya. Sehingga dia bukan termasuk unsur ekstrinsik, ya. Baik, itu 10 nomor soal tentang puisi. Kita lanjut soal nomor 11, yaitu teks eksplanasi bab yang terakhir. Ya, ada kutipan teks eksplanasi yang ada pada soal. Ibu akan bacakan. Pelangi adalah fenomena alam yang berupa optik dan meteorologi yang memiliki warna-warna indah yang terletak sejajar di langit.
Pelangi tersebut melewati proses pembelokan cahaya atau disebut pembiasan. Proses pembiasaan pada pelangi akan runtut dan menghasilkan warna-warni indah pada pelangi. Pelangi terjadi melalui beberapa proses. Pertama, pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari atau cahaya yang dibelokkan berpindah ke arah lain dari perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Kedua, ketika cahaya matahari melewati tetesan air, cahaya tersebut akan dibengkokkan. Kemudian muncul warna-warna yang berpisah dengan warna lainnya. Ketiga, setiap warna yang muncul akan dibelokkan pada sudut yang berbeda. Keempat, terbentuknya warna pelangi. Prosesnya berawal dari cahaya matahari yang memiliki peran penting dalam pembentukan warna pelangi. Cahaya matahari yang akan ditangkap oleh kasat mata manusia ada 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Soalnya adalah bagian pernyataan umum terdapat pada paragraf A ke-1, B ke-3, C ke-2, dan D ke-4. Jawaban yang tepat adalah A, ya, karena pada paragraf pertama ini itu dia berisi tentang pernyataan umum, ya, artinya menjelaskan tentang hal-hal yang umum, ya. Yang berikut, teks eksplanasi tersebut membahas tentang A. Proses terbentuknya matahari, B. Penyebab terjadinya pembiasan, C. Penyebab pembelokan cahaya, dan D. Proses terbentuknya pelangi. Ya, jadi nomor 12 jawabannya adalah D, karena teks tadi membahas tentang proses terbentuknya pelangi. Nomor 13. Informasi yang sesuai dengan teks eksplanasi tersebut adalah A. Cahaya merah memiliki frekuensi paling tinggi serta panjang gelombang yang paling pendek. B. Ketika cahaya matahari melewati tetesan air, cahaya tersebut akan dipantulkan tegak lurus. C. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan cahaya matahari yang dibelokkan berpindah tempat ke arah lain. Yang kelima, setiap warna pelangi yang muncul akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Jadi jawaban nomor 13 adalah C. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan cahaya matahari yang dibelokkan berpindah tempat ke arah lain. Kalian boleh cek sendiri, dia ada di paragraf berapa, ya. Nomor 14. Ide pokok paragraf kedua pada teks eksplanasi tersebut adalah A. Proses terbentuknya pelangi, B. Pengertian fenomena pelangi, C. Terbentuknya warna-warna pelangi, dan D. Letak warna merah dan ungu pelangi selalu sama. Ya. Ide pokok paragraf kedua. Kita lihat kembali paragraf kedua. Ya. Jawabannya adalah A, ya, karena dia membahas tentang proses terbentuknya pelangi. Nomor 15. Arti kata polikromatik dalam teks tersebut adalah A. Cahaya, B. Frekuensi, C. Warna, dan D. Spektrum. Jawabannya adalah A. Cahaya. Ya, kalian bisa cek sendiri, bisa lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang berikut teks eksplanasi untuk nomor 16 dan 17. Gerhana matahari terjadi saat bulan sedang mengalami fase bulan baru dan berada sejajar di antara matahari dan bumi. Akan tetapi gerhana matahari tidak terjadi setiap bulan baru. Bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kemiringan orbit sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi dan matahari atau ekliptika. Karena kemiringan orbit bumi, inilah
Tidak setiap fase bulan baru, bulan berada tepat sejajar dengan bumi dan matahari. Ada kalanya bayangan bulan melintas di atas atau di bawah bumi, sehingga tidak terjadi gerhana. Gerhana matahari hanya akan terjadi ketika bulan baru terjadi di dekat titik noda atau titik simpul yang merupakan titik perpotongan antara bulan dan bidang orbit bumi. Soal atau pertanyaan yang berkaitan dengan paragraf tersebut yaitu nomor 16. Paragraf tersebut menggunakan pola pengembangan A. Kausalitas, B. Kronologis, C. Definisi, dan D. Analog. Jawabannya adalah A. Kausalitas. Mengapa? Karena di dalam kutipan ini ada hubungan sebab akibat. Ya, ada kata akan tetapi, ada kata karena. Ya, itu yang menandakan bahwa paragraf tersebut menggunakan pola pengembangan kausalitas. Nomor 17. Penggalan teks eksplanasi tersebut termasuk bagian A. Penyataan umum, B. Penjelasan, C. Simpulan, dan D. Penutup. Jawabannya adalah B. Penjelasan. Karena di dalam teks ini menjelaskan tentang terjadinya gerhana matahari. Ya. Nomor 18 dengan kutipan paragraf teks eksplanasi. Likuefaksi atau pencairan tanah merupakan fenomena tanah menjadi jenuh dan kehilangan kekuatan karena adanya tegangan, gempa bumi atau perubahan lain secara mendadak dan menyebabkan sifat tanah yang padat dan berubah menjadi cairan atau air berat. Tempat yang paling berisiko terjadi likuefaksi adalah tempat yang memiliki tipe tanah berpasir. Titik-titik jika mengamati proses terjadinya fenomena likuefaksi ini tidak dapat dideteksi terlebih dahulu. Berbeda dengan tsunami yang bisa dideteksi menggunakan alat. Likuefaksi sangat bergantung pada getaran dan gempa. Pertanyaannya adalah nomor 18. Paragraf tersebut membahas tentang titik-titik-titik. A. Penyebab terjadinya gempa bumi. B. Akibat terjadinya getaran bumi. C. Fenomena terjadinya likuefaksi. Dan D. Risiko yang ditimbulkan gempa bumi. Jawaban yang tepat adalah C. Ya, fenomena terjadinya likuefaksi. Nomor 19. Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah titik-titik. Paragraf rumpang ini ya, titik-titik yang ada dalam teks. A. Gempa bumi yang terjadi di tanah yang mengandung air berisiko terjadi likuefaksi. B. Likuefaksi sangat berbahaya karena sifatnya seperti banjir yang mengandung tanah. C. Semburan air dari dalam tanah keluar memancar dan merusak struktur tanah. D. Pasir cenderung memiliki pori atau rongga dan mudah untuk terkena. Jawaban yang tepat nomor 19 adalah D. Pasir cenderung memiliki pori atau rongga dan mudah untuk terkena jika mengamati proses terjadinya dan seterusnya. Nomor yang terakhir, cermati pernyataan berikut. Topografi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya denudasi. Arti kata topografi dalam kalimat tersebut adalah A. Keadaan bumi, keadaan muka bumi. B. Keadaan lempeng bumi. C. Lapisan kerak bumi. Dan D. Lapisan inti bumi. Ya, jadi arti kata topografi adalah keadaan muka bumi. Baik, demikian pembahasan soal kita pada pagi hari ini. Ada 20 nomor soal yang sudah kita bahas, dan Ibu harap kalian bisa mengerti dengan baik soal-soal yang ada, sehingga
ini merupakan pedoman buat kalian dalam mengikuti ujian akhir semester pada bulan Desember, ya. Karena itu soal ini disimpan baik-baik, ya. Tidak boleh hilang, sehingga ini merupakan bahan belajar buat kalian. Baik, untuk informasi berikut, Ibu masih ingatkan yang belum mengumpulkan tugas, tolong foto dan kirim melalui WA pribadi. Dan seperti yang tadi Ibu sudah katakan pada awal, bahwa Ibu akan mengecek kembali siswa-siswi yang belum mengumpulkan tugas, sehingga dalam minggu ini pun tugas-tugas itu harus dilengkapi, ya. Waktu masih tersisa beberapa minggu, karena itu Ibu harap kalian bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk mengirimkan tugas, karena kalau sudah ujian akhir semester berarti itu kita sudah tidak ada waktu lagi, ya. Sudah tidak ada waktu lagi untuk kalian bisa mengirim tugas, ya. Dan untuk pertemuan berikut kita akan membahas soal-soal, ya. Karena itu Ibu harap kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ini yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tetap mempersiapkan diri. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikut. Terima kasih. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertemuan kami hari ini. Kami dapat membahas soal-soal dengan baik, dan biar Tuhan berkenan memberkati kami, terutama anak-anak, sehingga mereka dapat mengerti apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Berikan kepada mereka semangat, sehingga mereka terus belajar. Walaupun kami ada dalam situasi saat ini seperti saat ini, kami percaya Tuhan akan tetap menolong, memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.